Hal ini yang paling ditakuti oleh pinjol-pinjol besar. Jadi stop bayar hutang kalian, hutang pinjol kalian akan auto lunas. Nah, kenapa begitu? Simak video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas solusi terkait situasi di mana teman-teman mengalami kesulitan pembayaran pada aplikasi pinjaman online. Terutama fokus pada pinjol-pinjol yang besar. Nah, apa sebenarnya yang membuat pinjol besar itu merasa takut nih? Dan mengapa kita perlu menghentikan pembayaran pada aplikasi pinjol itu tersebut jika mengalami kesulitan pembayaran atau gagal bayar. Nah, ketika sebuah aplikasi pinjaman online masuk dalam kategori pinjaman besar, ini berarti jumlah nasabahnya juga termasuk terbanyak. Jumlah nasabahnya juga banyak. Nah, hal ini seringkali berkaitan langsung dengan tingginya jumlah yang gagal bayar. Pinjol-pinjol besar mungkin menakutkan karena kesannya bahwa mereka memiliki kekuatan finansial yang besar dan memiliki banyak DC. Nah, selain itu, iklan mereka juga terbesar dan luas, menciptakan kesan bahwa pinjol besar ini sangat berpengaruh. Namun sebenarnya yang membuat pinjol besar takut adalah adanya nasabah yang memahami masalah hukum, peraturan, terutama yang terkait dengan peraturan pinjaman online. Nah, pinjol besar mungkin takut, terutama jika nasabah memiliki pemahaman yang baik terkait sosial media. Nah, ini disebabkan oleh pengaruh dan exposure yang dapat dimiliki oleh individual di sosial media. Terus pertanyaannya, mengapa kita harus menghentikan pembayaran pada aplikasi pinjol tersebut jika mengalami kesulitan pembayaran? Alasannya adalah orang-orang yang memahami aturan dan hukum dapat mempergunakan pengetahuan ini untuk melindungi diri sendiri. Sebagai contohnya, beberapa kasus di mana korban dari pinjol besar berbagi pengalaman mereka di media sosial, seperti kemarin tuh di Twitter, di belakangan ini kemarin di Ada Kami. Nah, di Twitter ini sudah menjadi ramai kan, dan pastinya di Instagram juga akan menjadi ramai, atau di platform media lainnya seperti Facebook juga akan menjadi ramai juga. Nah, bahkan berita situs-situs seperti detik.com dan lainnya juga akan melaporkan hal ini, akan memuat berita-berita ini. Nah, hal ini menunjukkan betapa pentingnya kita memahami dan menguasai media sosial untuk melaporkan dan memviralkan pelanggaran-pelanggaran besar yang terjadi, terutama terkait dengan penagihan yang meresahkan pada pinjol-pinjol besar itu sendiri. Melanggar aturan adalah hal yang wajib dilaporkan, baik itu untuk dampak ke depannya ataupun tidak. Jika suatu pinjol melanggar aturan, kita harus memviralkannya. Informasi ini sebenarnya sudah tersirat ya, karena setiap pinjol memiliki aturan tertentu terkait penagihan dalam hal-hal lainnya. Namun ada sedikit pelanggaran yang dapat kita viralkan. Cukup kumpulkan buktinya, misalnya kita ada ancaman atau tindakan kekerasan, teman-teman bisa meng-screenshot layar kalian ya dari pesan atau ancaman tersebut. Lalu viralin aja deh, membuat postingan di Twitter atau di Facebook atau Instagram. Minta bantuan kepada influencer-influencer besar dengan menyebut nama mereka. Nah, mereka mungkin akan membantu dengan merepost postingan kalian. Namun perlu diingat, satu hal, pinjol biasanya akan nggak mengklaim nih laporan kita bahwa mereka itu dari pinjol A atau pinjol B. Jadi kita tidak bisa langsung menuduh atau lainnya sebagainya yang melakukan pelanggaran. Ya, pokoknya pinjol itu akan berkelit. Nah, saran saya kalian boleh nulis dengan kata diduga agar tidak menimbulkan masalah hukum. Misalnya katakanlah diduga aku melakukan pelanggaran. Nah, sebab biasanya nih pinjol tersebut akan berkelit dan membantah tuduhan tersebut. Dan mereka akan berkelit, itu bukan orang saya, itu bukan karyawan saya. Mungkin itu adalah kompetitor yang ingin menghancurkan pinjol ini gitu. Nah, perlu penting adanya kata diduga. Ceritakan dengan jelas kronologisnya. Misalnya teman-teman sekarang hutangnya hanya di aku laku nih. Tentu terornya pasti dari aku laku dong. Nah, tetapi berikan kata diduga ini penting. Kalimat kata diduga ya. Karena saya hanya bermasalah di aku laku. Untuk masalah hutang, ini adalah chat-chatnya. Pokoknya screenshot aja. Ya, jadi semakin viral, pasti media-media sosial itu akan memberitakan dan pasti OJK akan melihat dan akan memperhatikannya. Nah, orang-orang yang ditakuti oleh pinjol-pinjol besar adalah orang yang seperti ini. Semakin besar nama mereka, semakin cepat viral jika ada kasus atau kejadian yang serupa. Coba deh kalian perhatikan akhir-akhir ini, pinjol yang tidak begitu terkenal sulit viral, tetapi kalau pinjol yang terkenal seperti Aku Laku, Kredivo, Kredit Pintar, Tunaiku, Shopee dan sebagainya, itu cepat banget naik dan viral. Nah, itulah peran kita di sana. Percuma kita ngeluh-ngeluh sendiri, kita mengomel-ngomel sendiri, tapi tidak ada tindakan pasti. Bagi kita, pinjol mah nyantai-nyantai aja. Pinjol itu hanya takut dengan berita-berita media sosial yang viral, yang membuat mereka pasti akan disorot oleh media berbagai macam pihak. Dan itu akan menjadi ketakutan. Nah, itu artinya bagi teman-teman yang sekarang sedang gagal bayar, bisa tenang. Yang gagal bayar mungkin bisa jadi akan otomatis lunas dalam tanda kutip melalui lobby-lobbyan antara pinjol dengan kalian. Nah, mungkin sebagai permintaan maaf, mungkin akan dilunaskan gitu, karena ya pokoknya gitulah. Itu mungkin akan bisa jadi terjadi ya.
berbahaya, karena nama baik atau reputasi sangat berharga. Ketika kasus ini mencuat, belum ada perdamaian atau jalan keluar, pastinya pinjol-pinjol akan merasa cemas. Jika masalah ini sampai ke OJK dan pemerintah pusat, itulah yang ditakuti oleh pinjol-pinjol besar. Jadi pastikan, teman-teman, yang pertama, jadilah orang yang mengerti dan memahami resiko yang sebenarnya. Bacalah POJK, ya, aturan perundang-undangan tentang masalah utang seperti ini. Sehingga teman-teman tidak takut lagi ke depannya. Nah, untuk melengkapi ini semua, ada satu tips juga yang tak kalah penting, yaitu meningkatkan ibadah kita kepada Tuhan kita. Mendekatkan diri kepada Tuhan kita itu sangat penting, karena ini memiliki dampak yang luar biasa. Dengan begitu, insya Allah teman-teman pasti akan lebih optimis dan berpikir positif dalam kehidupan kalian, dan bisa berubah total ke depannya. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, itu saja teman-teman video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.